Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin dan perkenannya pada malam hari ini kembali kita dapat hadir di dalam majelis yang kita mengharapkan rahmat Allah di dalamnya, kita mengharapkan turunnya sakinah, kita mengharapkan keberkahan dalamnya, yakni majelis ilmu. Semoga kita termasuk yang istiqomah bersungguh-sungguh di dalam majelis ilmu, semata-mata mengharap karunia Allah Subhanahu wa taala, mengharap tambahan nikmat iman, tambahan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga semakin hari semakin banyak kita menuntut ilmu, semakin rajin kita hadir di majelis ilmu, semakin banyak ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata semakin banyak taunya, tetapi semakin banyak taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya untuk kemudian agar kita bisa mendebat atau menyalahkan orang lain ketika kita berilmu, akan tetapi agar kemudian kita bisa mengoreksi amal-amal kita, mengoreksi diri kita, dan memperbaiki menjadi semakin baik, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal yang kita ketahui dari ilmu yang kita dapatkan. Semoga kita termasuk yang istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam iman dan Islam hingga akhir hayat menjemput kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, ahli bait, kerabat, sahabat, dan semoga kita termasuk umat beliau yang istiqomah di dalam sunnah sehingga kelak di hari kiamat berhak mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita mengambil faedah dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Kitabul Jami' min Bulughil Maram li Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, yang malam hari ini kita masuk pada hadis yang kelima, hadis yang keempat di dalam bab zuhdi wal wara', atau hadis yang ke-34 di dalam Kitabul Jami' min Bulughil Maram ini. Atau kalau dalam penomoran kitab saya ini di dalam Bulughul Maram, hadis ini bernomor 1499. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis kali ini kembali dari Ibnu Umar, dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan kaum tersebut. Dia termasuk golongan daripada mereka, daripada kaum tersebut. Akhrajahu Abu Dawud wa sahahahu Ibnu Hibban. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullah. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini berisi peringatan, larangan bagi kaum mukminin, bagi orang-orang muslim untuk menyerupai, bertasyabbuh, tasyabbuh bil kuffar, tasyabbuh kepada orang-orang kafir. Ini yang menjadi pokok daripada pesan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Ya. Tasyabbuh maknanya adalah menyerupai, meniru-niru. Tasyabbuh itu orang yang meniru-niru, menyamar, meniru
gaya seseorang, gaya kaum tertentu, itulah tasyabbuh. Ya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tasyabbuh ini ada dua macam. Ada tasyabbuh yang dilarang dan ada tasyabbuh yang diperbolehkan. Yang pertama tentu tasyabbuh yang diperbolehkan adalah tasyabbuh kepada orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan orang-orang kafir. Tasyabbuh bukan kepada orang-orang kafir. Ya. Tasyabbuh kepada selain orang-orang kafir. Tasyabbuh yang diperbolehkan juga jika kita tasyabbuh kepada orang-orang kafir bukan dalam perkara-perkara yang dilarang. Ya. Perkara-perkara yang asalnya itu tidak identik dengan kekafiran. Jadi tasyabbuh atau meniru-niru budaya orang kafir, sekalipun budaya negeri, satu negeri yang mayoritasnya adalah orang kafir, tetapi dalam hal yang tidak ada kaitannya dengan agama. Contoh misalnya berpakaian. Nah, contoh nih jas saya pakai ini jadi dari Eropa. Mayoritas di sana adalah non muslim. Mayoritas di sana adalah orang-orang kafir. Tapi ini bukan kemudian merupakan tasyabbuh yang dilarang karena tidak ada hubungannya dengan agama, tidak ada hubungannya dengan keyakinan. Ya. Maka tasyabbuh di dalam perkara ini perkara yang tidak dilarang, perkara yang hukumnya mubah. Boleh-boleh saja kita meniru tradisi yang memang tidak dilarang di dalam agama, tidak identik dengan perkara kekafiran. Selama tentu tidak melanggar syariat. Kemudian yang kedua adalah tasyabbuh yang dilarang. Tasyabbuh yang dilarang adalah tasyabbuh meniru-niru orang kafir dalam simbol-simbol yang identik dengan agama mereka, agamanya orang-orang di luar Islam. Ya. Baik itu pakaiankah itu, tradisikah itu, adat istiadatkah itu, penampilankah itu, kalau itu identik dengan simbol-simbol agama, maka itu hukumnya haram. Orang meniru-nirunya. Pakaian khas, misalnya pakaian seorang pemimpin agama di luar Islam, pakaian pendeta, identik memang khas dipakai, nah, maka haram hukumnya. Atau aksesoris yang ada mengandung simbol-simbol agama lain, agama di luar Islam, maka haram hukumnya menggunakannya. Bahkan hukumnya bisa meningkat, tidak sekedar haram, bahkan bisa menyebabkan pelakunya menjadi murtad, keluar daripada agama, baik sadar atau tidak, kalau ketika dia memakai dengan keyakinan bahwa agama itu adalah agama yang benar, disertai dengan keyakinan bahwa agama itu benar saja. Agama di luar Islam yang dia simbolnya dia pakai, dia benarkan keyakinannya, dia anggap boleh-boleh saja menggunakan itu, maka bukan sekedar haram, bisa murtad, bisa keluar dari agama Islam, baik dia sadar atau tidak. Nah, ini bahayanya kita bertasyabbuh. Nah, tapi di sini kita bisa melihat bahwa kalaupun ada orang meniru-niru, tidak langsung boleh divonis bahwa orang ini murtad, orang ini kafir, begitu ya. Tapi yang jelas, asalkan tentu dia mengetahui. Lain cerita kalau dia tidak tahu kalau itu adalah simbol agama lain. Misalnya ada pakaian tertentu yang dia tidak tahu kalau itu adalah pakaian khas agama tertentu misalnya. Tapi kalau dia tahu ini simbol tradisi agama tertentu, lalu dia pakai, satu, hukumnya haram.
Kalau dia disertai dengan keyakinan bahwa agama itu adalah agama yang benar, maka lebih berat lagi, bukan sekedar haram tetapi kafir. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu simbol kekafiran. Atau yang kedua, bertasyabbuh kepada orang-orang ahli maksiat. Nah, makanya hadis itu kan hadis yang ringkas ini, tetapi kemudian luas. Secara umum Nabi SAW menyebut man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Nabi tidak sekedar menyebut barang siapa meniru orang kafir. Nah, sehingga ini menjadi luas, bukan hanya orang kafir. Kepada ahli maksiat, kalau itu suatu penampilan yang identik dengan kemaksiatan, maka itu diharamkan. Misal contoh, ya, walaupun asalnya boleh, tidak ada hubungannya dengan agama. Misal ada orang ahli maksiat itu berdandan, mengecat rambutnya dengan warna-warna yang bermacam-macam, mengecat rambut, model rambut, dicat rambutnya, ya, khas itu orang-orang ahli maksiat akan melakukan itu, mewarnai rambutnya merah, kuning, biru, pink misalnya, diwarnanya rambutnya itu. Ya, asalnya kan tidak dilarang. Bahkan ada pada sebagian riwayat disebutkan bahwa ada dianjurkan bagi kita justru mewarnai rambut, khususnya uban. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal yahuda wan nasara la yasbughuna fakhalifuhum. Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang Yahudi dan orang Nasrani itu tidak menyemir uban mereka, tidak mewarnai uban mereka, maka selisihilah mereka. Orang Yahudi, orang Nasara, yang dimaksud ini tentu bukan hanya Yahudi dan Nasrani, tapi petinggi-petingginya, pembesar-pembesarnya, membiarkan uban mereka. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, selisihilah mereka. Asalnya berarti mewarnai rambut, khususnya uban, itu justru dianjurkan. Ya, kalau ada uban nggak boleh dicabut, justru diwarnai boleh. Jangan dicabut. Dalam hadis yang lain ada Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan orang untuk memelihara ubannya itu, membiarkan ubannya, tidak mencabutnya. Ya. Dalam hadis Nabi yang lain, di dalam satu riwayat diriwayatkan Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, pada hari penaklukan Makkah, pada hari Fathul Makkah, Abu Bakar As-Siddiq itu ketika itu dalam peristiwa Fathul Makkah itu kan berlaku sebagai seorang mujahid, sebagai pasukan perang. Tapi dalam keadaan rambutnya dan jenggotnya itu putih, sudah putih semua seperti kapas, dikatakan beliau, karena uban semua sudah. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepada beliau, ghayyiru hadza bi syai'in wajtanibus sawad. Kata Nabi SAW, ubahlah uban ini, kata Nabi kepada Abu Bakar As-Siddiq, dengan sesuatu. Maksudnya dengan pewarna, tetapi hindarilah warna hitam, kata Nabi SAW. Jadi boleh justru pakai warna merah, warna kuning, ya. Nah, kalau di dalam riwayat disebutkan, diperintahkan itu dengan warna safrah atau dengan warna hamrah. Safrah itu kuning, hamrah itu merah. Nah, pakai diubani, ubannya diwarnai dengan warna kuning atau warna merah. Jadi yang dilarang oleh Nabi justru mewarnainya dengan warna hitam. Ya. Tapi kalau kemudian, oh berarti warna apa saja boleh selain warna hitam, terus diwarnai macam-macam, merah, kuning, hijau, biru gitu. Ya. Jenggotnya, rambutnya diwarnai merah, kuning, hijau, biru gitu. Supaya kayak apa? Oh, supaya kayak itu, rocker kan gitu. Nah, itu kan meniru ahlul maksiyah. Kan gitu. Nah, itu diharamkan hukumnya. Karena meniru-niru gaya orang yang ahli maksiyah. Memang itu tidak
tidak berhubungan dengan agama, ahli maksiat, tapi dia ahli maksiat. Nah, bahkan misalnya, oh ini ada artis ini yang dikenal sebagai ahli maksiat, gayanya seperti itu, rambutnya diwarna-warni. Nah, nggak boleh kita meniru-niru itu, ya. Tapi tetap kemudian boleh ya mewarnai rambutnya, ubannya atau jenggotnya dengan warna kuning atau warna merah. Ya, tujuannya apa? Khususnya ketika di medan perang tadi, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq, supaya tidak, kalau dilihat putih semua, wah ini pasukan Islam nih tua-tua semua Pak, nanti pasukan musuh nggak takut ya. Oh kalau diwarnai merah, kepalanya berapi ini, gitu. Jenggotnya berapi ini, takut mereka. Nah, begitu. Ya, jadi meniru-niru orang kafir yang terkait dengan identitas kekafirannya, meniru-niru ahli maksiat yang memang terkait dengan kekhasan dia, seorang yang terkenal sebagai ahli maksiat lalu kemudian dia khas memakai itu, kita sengaja menirunya, maka itu juga diharamkan, itu tidak boleh, ya. Nah, ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meniru-niru orang kafir di dalam syiar agama, ya, syiar-syiar agama yang memang kekhususan bagi mereka, khas bagi mereka, mengandung syiar-syiar agama mereka, ya, mengandung tradisi-tradisi yang terkait dengan agama mereka. Nah, misal contoh ketika mereka beribadah ada tradisi, kalau misalnya Nasrani itu ada, itu bagian dari tradisi, sebenarnya bukan bagian dari agama. Di dalam agamanya nggak ada petunjuk pakai topi Sinterklas, itu nggak ada, itu bukan bagian dari agama. Cuman kemudian tradisi itu membersamai agama, selalu bersama dengan agama. Itu kan mitos yang mereka buat sendiri dan mereka mengakui bahwa itu mitos, hanya main-main saja untuk anak-anak. Tetapi itu selalu identik dengan hari raya non muslim. Nah, silahkan mereka pakai, kita nggak boleh ganggu, nggak boleh larang. Nggak boleh kita bikin aturan melarang mereka untuk memakai identitas seperti itu. Tapi mereka juga tidak boleh memaksa orang Islam untuk memakai identitas seperti itu. Orang Islam tidak boleh dengan ridha memakai itu, dengan ridha. Nah, misalnya yang sering kita temui, kalau kemudian hari raya seperti itu, karyawan-karyawan yang bekerja di tempat-tempatnya non muslim lalu kemudian diperintahkan untuk memakai itu, kalau dia memakainya dengan ridha, haram hukumnya. Tapi kalau memakainya, misalnya ada sebagian tahu dia sudah ini nggak boleh lalu kemudian terpaksa, bisa jadi kan ada yang terpaksa atau tidak tahu, tidak sedikit yang tidak tahu, ya tentu itu dimaafkan. Tapi kalau ridho dia menggunakannya, haram hukumnya. Apalagi kalau sampai kemudian meridhoi kekafirannya. Ridho memakai sama meridhoi kekafiran itu berbeda. Ridho memakai haram hukumnya. Kalau meridhoi kekafiran maka bisa murtad. Nauzubillah min dzalik. Ya. Nah, ini ya. Menyerupai orang kafir tidak boleh sampai kemudian menyelisihi ajaran Islam. Nah, ini kita diperintahkan untuk justru menyelisihi orang-orang kafir. Dan tasyabbuh kepada orang kafir itu pun, kalaupun meniru-niru sebagian daripada penampilannya, tradisinya, itu pun yang memang dibutuhkan, ya, itu pun yang memang dibutuhkan, bukan ya dengan tujuan ya, menghidupkan tradisi mereka. Kita punya tradisi sendiri, begitu ya. Ini jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ini dalam rangka untuk menjaga agar umat Islam ini menjadi umat yang steril, umat yang bersih, ya, jadi umat yang bersih. Agama Islam ini memang agama yang eksklusif. Agama Islam ini memang agama yang eksklusif, tidak boleh dicampur-campur. Bukan berarti agama Islam menolak semua yang datang dari akal pikiran manusia, kecerdasan manusia, kepandaian manusia. Manusia pandai, cerdas untuk kemudian membuat satu tradisi-tradisi yang baik, selama tidak bertentangan dengan agama, tidak dilarang.
Orang bikin model pakaian seperti apa, selama tidak bertentangan dengan agama, tidak dilarang. Ada batasan-batasannya. Tapi dalam perkara agama, Islam ini kemudian eksklusif, menjaga agar agama ini tetap bersih, menjaga agar agama ini terus langgeng sampai hari kiamat. Tidak mudah tercampur-campur, tidak mudah dirusak-rusak oleh tangan-tangan dari luar, sebagaimana agama-agama terdahulu dalam keyakinan Islam, ya. Itu agama-agama terdahulu, agama-agama samawi terdahulu, agama ahlul kitab itu sudah rusak disebabkan campur tangan orang di luar agama mereka, mencampur adukkan antara agama dengan budaya, ya. Sekali lagi bukan berarti Islam ini, jangan sampai salah paham nanti, Islam menolak semua budaya. Bukan, selama budaya itu tidak bertentangan dengan Islam, boleh-boleh saja. Tetapi kalau sudah bertentangan dengan Islam atau budaya itu identik dengan keyakinan yang bertentangan dengan Islam, identik dengan agama yang bertentangan dengan Islam, maka tidak boleh agama kita dijaga dari itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu untuk menjaga agama ini. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan satu nubuah, bukan ramalan ya. Kalau Nabi SAW menyebutkan tentang masa depan, itu adalah informasi yang sifatnya pasti, yang datangnya dari Allah. Itu namanya nubuah, berita nubuah. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la taqumu sa'atu hatta ta'khudha ummati bi akhdhil quruni qablaha. Kiamat tidak akan terjadi hingga umatku mengikuti jalan orang-orang sebelum mereka. Shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Sejengkal demi sejengkal diikuti, sehasta demi sehasta. Faqila ya Rasulullah kafari sabar Rum. Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud orang sebelum kami itu adalah orang Persia dan orang Romawi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manin nas illa ulaik. Siapa lagi selain daripada mereka itu yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mengikuti orang-orang Persia, mengikuti orang-orang Romawi. Persia pada waktu itu adalah orang-orang Majusi, para penyembah api, ya. Di dalam hadis yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri, senada dengan hadis sebelumnya riwayat Bukhari, kali ini hadisnya riwayat Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sananal ladina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dhabbin lattaba'tumuhum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh pasti akan umat ini nanti, ya, orang-orang akan mengikuti jalan-jalan orang sebelum mereka, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sekalipun bahkan masuk ke dalam lubang dob. Dob itu kadal gurun, Pak, ya, dob itu. Sekalipun masuk ke dalam lubang dob, pasti akan diikuti juga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya Rasulullah, al-yahudu wan nasara, apakah yang dimaksud umat-umat terdahulu yang akan diikuti oleh umat ini adalah orang-orang Yahudi dan orang Nasrani? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman, siapa lagi? Ya mereka lah orangnya, ya. Sudah dinubuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti umat Islam ini besar, tapi kemudian salah satu sebab kehancurannya umat ini kan hari kiamat itu terjadi ketika kemudian agama ini sudah hilang. Al-Quran, alim ulama diangkat, diwafatkan, habis semua. Kemudian bahkan ada hadis yang mengatakan mushaf Al-Quran itu akan hilang, ya, mushaf Al-Quran itu akan hilang. Tidak ada lagi orang yang menyebut nama Allah. Artinya agama ini akan hilang. Nah, di antara sebab hilangnya, lunturnya agama ini ketika umat Nabi Muhammad itu sedikit demi sedikit mengikuti perilakunya orang-orang Persia, orang-orang Romawi, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu nampaknya hari ini sudah bisa kita lihat. Sudah bisa kita lihat.
Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan bahwa umat Islam ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salat untuk meminta dengan satu permintaan dalam suratul Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita minta kepada Allah minimal 17 kali dalam sehari, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang kau beri nikmat, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, dan bukan jalan orang-orang yang sesat, bukan pula jalan orang-orang yang engkau murkai. Yang dimaksud dengan al-maghdub adalah agama Yahudi, orang-orang Yahudi. Dhalin, orang-orang yang sesat adalah orang-orang Nasrani. Kita minta agar kita tidak terjerumus kepada jalan mereka, tapi kemudian kita malah meniru-niru mereka. Ini kan kontradiktif. Kita minta satu hal, tapi justru kita berjalan pada jalan yang berlawanan dengan apa yang kita minta. Ya, seperti orang yang, ya Allah, saya minta kaya ya Allah, saya minta diberikan penghasilan yang besar ya Allah, tapi nggak mau kerja, tidur aja di rumah misalnya, begitu ya. Ya, nah, ini kan sesuatu yang bertentangan. Kita minta oleh Allah diberikan petunjuk agar kemudian kita terhindar dari perilaku orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, tapi kemudian kita mengikuti mereka. Sedangkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, dan tidak akan pernah ridha orang Yahudi dan orang Nasrani sampai kalian mengikuti millah mereka. Bukan hanya mengikuti agama, bukan hanya mengikuti keyakinan, tapi mengikuti cara hidup. Millah itu bukan sekedar agama dalam arti religi, dalam arti ritual-ritual ibadah. Mungkin nggak ikut ritual ibadahnya, tapi tata cara hidupnya, gaya berpakaiannya meniru, menyenangi pakaian-pakaian yang khas dengan orang-orang kafir. Dan orang Yahudi dan orang Nasrani itu selalu berusaha, sebagaimana kata Allah yang mengatakan, kalau ada orang tidak percaya, nggak boleh kita meyakini bahwa mereka memusuhi kita, tidak boleh kita meyakini bahwa mereka itu selalu mengintai kita, selalu menjerat kita, berusaha menjerat kita. Berarti dia menentang ayat ini. Allah sendiri yang mengatakan tidak akan ridho. Tidak akan ridho berarti dia tidak akan tinggal diam, akan terus berupaya, melakukan segala upaya yang untuk menjerumuskan umat Islam, menjauhkan umat Islam dari agama mereka, mengikut kepada millah mereka. Ya. Kalau ada orang Yahudi dan Nasara yang kemudian tidak punya keinginan untuk membawa umat Islam kepada millah mereka, kalau ada orang Yahudi, orang Nasara yang tidak seperti itu, berarti dia Yahudi dan Nasaranya kurang kafah dia. Ya. Karena Yahudi dan Nasara yang baik harus berupaya membawa umat Islam mengikuti millah mereka. Kalau kita katakan, oh ada kok orang Yahudi, orang Nasara yang tidak berkeinginan untuk itu, dia pokoknya untuk dia sendiri, nah, berarti dia bukan umat yang baik, gitu. Ya, karena Allah yang mengatakan hal itu. Tentu kita tidak boleh mendustakan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan hadis tentang umat Islam akan ikut sedira demi sedira, sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta, beliau mengatakan ini adalah permisalan bahwa tingkah laku kaum muslimin akan mirip sekali dengan tingkah Yahudi dan Nasrani, yaitu kaum muslimin mencocoki mereka dalam kemaksiatan, dalam berbagai penyimpangan, bukan dalam hal kekafiran mereka yang diikuti. Ya. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan semata-mata ritual yang diikuti. Mungkin nggak ikut kita ritual, saya nggak pernah ikut ritual mereka, tapi pola pikirnya, pola hidupnya, gaya hidupnya, tradisi-tradisinya semua ikut. Ya. Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah berkata, keserupaan dalam perkara lahiriah bisa berpengaruh kepada keserupaan dalam akhlak dan amalan. Oleh karena itu kita dilarang tasyabbuh kepada orang-orang kafir. Ini sebabnya kita dilarang, bersungguh-sungguh dilarang jangan sampai tasyabbuh,
bahkan sekalipun dalam penampilan. Karena kalau kita sudah mulai longgar, ya hati-hati, sudah mulai longgar dalam perkara penampilan, oh nggak apa-apa saya berpenampilan seperti orang kafir, lama-lama dia mentoleransi akidahnya orang kafir. Oh nggak apa-apa akidah seperti itu, boleh-boleh saja. Lama-lama menganggap semua agama benar. Oh nggak apa-apa, semua agama benar. Lama-lama seminggu 7 kali ganti agama karena agama benar semua. Hari Senin Islam, ya hari Selasa pindah lagi agama Hindu, Rabu Buddha, terus saja begitu karena semua agama dianggap benar. Ya, hari rayanya makin banyak dia. Nah ini. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Jaga diri dan keluarga kita dari perkara ini, dari tasyabuh ini. Nah, terutama anak-anak muda, generasi muda kita kan, anak muda itu mudah mengikuti, mudah meniru, apalagi sesuatu yang dianggap baru. Sesuatu yang dianggap baru, sesuatu yang dianggap hebat, maka dia akan mudah untuk menirunya. Oh, datang orang dengan pakaian yang bagus, menurut dia ditirunya cara berpakaiannya. Tidak peduli ini pakaian khas orang kafir atau pakaian yang dipakai khas oleh orang-orang ahlul maksiat. Kalau sudah nyaman dengan gayanya ahlul maksiat, nanti toleransi dengan maksiatnya, ya. Nanti toleransi dengan maksiatnya, toleransi dengan kekafirannya. Kita diperintah untuk menghargai, menghormati orang di luar daripada Islam, agama selain agama Islam, diperintah, wajib hukumnya kita menghormati, menghargai. Tidak boleh kita mengganggu mereka beribadah. Mereka silahkan beribadah dengan agama mereka sendiri, gak boleh kita ganggu. Contohnya apa? Orang lagi ibadah, mohon maaf, misal di gereja, terus kita datang masuk situ, orang lagi ibadah di gereja, terus kita datang masuk situ, ambil mic, minta waktunya baca sholawat, kita itu ganggu orang lain. Itu bukan menghormati namanya. Sebaliknya, ini namanya menghina agama orang. Oh, seorang lagi ibadah, kita masuk mau ibadah juga, baca Fatihah di situ, baca Al-Quran di situ, ya, nggak boleh. Demikian juga kita tidak perlu mengundang mereka, karena biarkan mereka beribadah dengan agama yang mereka yakini. Tidak boleh dipaksa-paksa, datang ke masjid kami, ibadahlah bersama kami, nggak boleh, ya, tidak boleh. Demikian juga kita tidak harus meniru-niru tradisi mereka, termasuk pakaian mereka, ya. Hari ini kan orang kemudian kalau orang memakai pakaian, ya, gaya Arab misalnya, pakai gamis, pakai surban misalnya, oh di olok-olok itu, bahwa ini orang nggak nasionalis katanya. Ini orang nggak mencintai tradisi negerinya sendiri, dia pakai tradisinya orang Arab katanya. Bahkan orang pakai jilbab, dia bilang, oh ini tradisi orang Arab. Padahal dulu orang Arab nggak ada budaya jilbab tuh, Pak. Jilbab itu bukan tradisi orang Arab. Orang Arab dulu nggak pakai jilbab. Datang Islam baru dijilbabin, kan gitu. Ya, jilbab itu tradisi yang bertentangan dengan tradisi orang Arab. Jadi bukan tradisi, bukan budaya orang Arab. Budaya orang Arab dulu perempuan itu telanjang, kan gitu. Pakai pakaian terbuka, menari-nari, tabarruj mereka. Datang Islam dijilbabin. Bukan itu tradisi orang Arab. Lalu sekarang kemudian asal berpakaian dengan pakaian Islami menurut kita, karena Rasul kita adalah orang Arab, kita suka meniru pakaian Rasulullah SAW, pakaian orang Arab, boleh, ya. Itu bagian daripada bentuk kecintaan kita kepada Nabi SAW. Nah, tapi kan standar orang sekarang standar ganda. Kalau ada orang niru orang Romawi, orang Barat, orang Eropa, nggak ada permasalahan. Nggak ada yang bilang, oh kamu nggak nasionalis karena kamu pakai jas misalnya. Kamu nggak nasionalis karena kamu meniru orang Cina misalnya. Ya, nggak ada yang menganggap seperti itu. Tapi kalau sudah meniru orang Arab, wah ini dianggapnya kadal gurun katanya, Pak, kadrun katanya. Naudzubillah min dzalik. Ini kan standar ganda. Bahkan bahaya, ciri-ciri radikalisme itu senang belajar bahasa Arab katanya, Pak. Masya Allah, ini semua pesantren belajar bahasa Arab, berarti dia mengeneralisir semua pesantren bahwa pesantren ini adalah bibit-bibit radikal. Ada santri menghafal Quran, disetelkan musik, ditutup telinganya, dia bilang, oh ini nggak toleransi. Padahal sudah cukup toleransi itu, dia tidak menyuruh orang yang menyetel musik untuk mematikan. Cukup silahkan setel musiknya, dengar sendiri, kami nggak mau dengar, tutup kupingnya gitu. Kan dia tidak mengganggu orang lain. Lain kalau kuping orang yang ditutup, ya. Ada orang setel musik, kita tutup kuping kita pakai kapas, lalu kuping orang kita cucuk. Nah itu nggak toleransi namanya. Nah ini ya,
Karena kita tidak mau kemasukan hal-hal lain yang masuk ke dalam telinga kita ketika sedang konsentrasi menghafal Al-Quran misalnya. Nah, tapi itu kemudian dipersoalkan, dipermasalahkan, padahal tidak mengganggu orang lain. Intinya, kalau orang Islam tidak mau menerima kekafiran, itu dianggap intoleran, kan begitu ya. Kenapa? Ya tadi, walan tardu angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Maka siapa saja yang menolong agar umat Islam ini dicampur tradisinya dengan tradisi Islam, dengan tradisi di luar daripada Islam, maka dia termasuk bagian al-yahudu wan nasara. Walaupun seandainya misalnya secara formal dia agamanya agama Islam, tapi dia adalah penolong-penolong orang-orang yang membenci agama Islam. Ya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah dan Rasulnya senantiasa menjaga agama kita ini, dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga agama kita agar tetap murni, tidak rusak, tercampur dengan berbagai hal di luar daripada agama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga keyakinan kita, menjaga Islam kita, keluarga kita, anak keturunan kita sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Usikum nafsi bi taqwallah, ihdinas siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gabunglah bersama gerakan Infak Peduli Dakwah. Hanya dengan mendonasikan dana Anda sebesar Rp50.000 setiap bulan, berarti Anda telah membantu syiar dakwah Islam hingga ke berbagai wilayah pedalaman Kalimantan Timur. Karena dakwah tak harus ceramah. Kirim SMS atau WA Anda, ketik GIP dakwah, kirim ke 0811 586 1331.